Ngobras Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras bermalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, setiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita pagi hari ini kawan Rasika, pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan. Dan kawan Rasika yang mau gabung atau mau menyaksikan langsung bisa lewat YouTube Rasika TV Official atau streaming di www.rasikapekalongan.com dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang sudah hadir narasumber kita ada Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lailatul Isa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Jamil. Alhamdulillah. Kalau ketemu Ibu Isa ini jadi rame ya. Jadi rame ya, Mas, ya? Nggak sepi ya. Penuh dengan senyum, penuh dengan cerita. Jadi suasana itu jadi hidup, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Wanita tuh banyak bercerita, kalau lelaki nggak bercerita. Oh gitu. Tahu-tahu menanggung banyak beban. Oh gitu ya. Nah ini kayak yang hadir ini tidak menilai Mas Andi termasuk cowok yang nggak banyak bercerita kayak, tapi hari ini kita paksa bercerita ya. Oh iya, ini nggak banyak cerita karena memang beliau ini kasubag cool. Cool, oh dingin berarti ya. Iya, keren lah, cool gitu. Kasubag cool, beliau ini cool berarti keuangan umum dan logistik. Iya. Mas Andi selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Siang, sudah sarapan? Alhamdulillah dikit. Dikit, alhamdulillah dikit, tapi berapa kali gitu ya? Dikit-dikit ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan kok cuma sedikit. Ya kawan Rasika, kalau mau ikutan gabung, nanti yang mau nanya-nanya juga silahkan WA di 08564 773 1111. Ini malah keliru, mencet WA malah keliru apa TikTok. Kebiasaan aja ya ini ya. Ya, oke, sesuai tema kita tadi Bu apa? Pengelolaan arsip. Nah, mungkin kawan Rasika juga perlu tahu arsip. Kalau arsip itu peristiwa atau rekaman peristiwa kegiatan yang dibuat oleh lembaga, organisasi atau perorangan yang akan menjadi sumber informasi yang sah dan valid ya. Nah, kalau untuk pengelolaan arsip sendiri mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya, Mas Jamil, kan kita tahu ya, pada waktu pemilu maupun pemilihan ini kan kita banyak sekali mendapatkan dokumen ya, kertas-kertas yang kemudian sebagian besar dari dokumen-dokumen itu adalah yang harus memang ada jadwal retensi atau harus diarsipkan. Jadi memang KPU ini banyak menghasilkan arsip ya, baik mungkin yang dalam bentuk ya tulisan maupun foto ya kan, karena arsip itu kan tidak hanya terbatas pada tulisan-tulisan saja, video juga itu juga bagian dari arsip yang kemudian nantinya bisa memberikan gambaran apa saja sih yang pada waktu pemilihan atau pemilu itu sudah terjadi gitu ya, karena memang biar sejarah tidak dilupakan lah seperti itu kayak ya yang jelas memang banyak arsip-arsip yang memang itu penting, yang memang harus kemudian dijaga. Nah, di situ makanya diatur, ada aturannya juga, Mas. Ya, karena tadi suatu saat dibutuhkan. Betul. Ini bagian dari sumber informasi yang sah gitu. Betul, ya. Betul. Ya, oke, tadi tentang arsip ya. Lupa lagi saya tadi. Arsip pemilu ya. Iya, arsip pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu kan tiap 5 tahun, kalau pemilihan kan lebih ke kalau pemilu itu kan ya. Berarti ya yang legislatif, presiden itu pemilu. Kalau pemilihan itu ke pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Iya. Terus ini seberapa penting sih peran pengelolaan arsip ini dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu? Penting banget, Mas, karena kan yang dihasilkan dokumen-dokumen ataupun arsip itu kan apabila suatu saat itu ada permasalahan, ini kan menjadi sumber bukti ya, ataupun jadi ininya ya, yang bisa membuktikan bahwa apa sih yang terjadi saat itu, bagaimana, terutama kayak
C hasil gitu kan. Itu yang dikonversi ke suara ataupun konversi ke kursi dan perolehan ya. Ya, itu seperti itu. Salah satunya sangat penting. Dan kemudian ya ini yang diatur ada retensinya itu. Jadi memang penting banget. Makanya kalau soal kaitannya dengan transparansi, makanya ditambahilah sekarang ada aplikasinya Sirekap, di mana walaupun mungkin untuk bisa mengaksesnya ini kalau yang sekarang kan agak dibatasi ya. Agak dibatasi maksudnya tidak kayak kemarin yang pertama pada waktu 2019 itu ya, Sirekapnya ini kita tetap bisa melihat, tapi ya lihat yang benar-benar ya aslinya gitu, tapi nggak ada apa jenenge yang rekapnya itu sih yang berjalan itu apa jenenge Mas Pandi yang kayak gitu tuh, kayak tabulasinya. Ya Mas Andi lah, kelihatannya di foto ngalamun lagi mikir apa, ada masalah berat atau apa sih Mas Andi? Ya makanya ini tajak ke sini biar refreshing, karena selama ini selalu di kantor aja Mas. Iya. Ya banyak refreshing kan. Beliau ini orangnya pendiam ya. Iya, cool ya. Apalagi kalau tidur tuh dia nggak banyak ngomong. Belum tentu juga. Kalau ngelindur? Oh, ngelindur ngomong malah ngelindurnya lama ya. Yang penting yang rahasia-rahasia nggak termunculkan saat melindur ya Mas Andi ya. Benar, Mas Jamil tadi bilang laki-laki tidak bercerita. Mas. Lah terus tak jak rene ora cerita terus piye? Bahasa batin Mas. Oke, ya terus masa penyimpanan di luar itu ya, masa penyimpanan arsip itu sampai berapa sih? Kalau dulu kan sebelum ada internet atau teknologi itu kan bentuknya kertas ya atau apa ya, itu kan berarti dokumentasinya arsipnya itu banyak banget. Itu ada masa berlakunya atau gimana sih? Atau ratusan tahun ya nanti tetap selalu ada terus ya? Iya, jadi untuk retensi ataupun jangka waktu penyimpanannya itu memang masing-masing dari setiap arsip-arsip yang ada, baik dari pemilu maupun pemilihan ini. Ada yang memang retensinya itu sampai selamanya, nggak boleh dihapus. Selamanya? Iya, ini kawan Asika perlu tahu juga ya. Ada beberapa arsip yang memang itu retensinya selamanya nggak bisa dihapus, nggak boleh dihapus. Ada juga yang memang bisa langsung dihapus, kayak kemarin yang kita ngomongin penghapusan logistik, itu kan sebenarnya kan salah satu arsip juga. Tapi kalau surat suara yang yang bisa dihapus setelah adanya pengangkatan sumpah janji. Kalau pemilu adalah yang paling akhir adalah sumpah janjinya presiden. Kalau pilkada kan berarti 1 bulan setelah pengangkatan sumpah janjinya baik gubernur maupun bupati atau wali kota. Nah, itu salah satu arsip yang boleh ataupun retensinya cuma 1 bulan setelah pengangkatan. Itu kemudian harus dihapus. Ya. Malah harus dihapus, walaupun mungkin dengan mekanisme yang lumayan ketat juga. Nah, ada juga yang kemudian arsip-arsip memang retensinya itu selamanya. Salah satunya adalah C hasil gitu ya. Terus kemudian ada juga yang ya macam-macam kan, karena banyak sekali arsip-arsip yang kita peroleh pada waktu pelaksanaan tahapan itu yang kemudian memang harus dijaga. Kayak DPT itu juga harus dijaga Mas, kan ada salinan kan pada waktu di TPS itu kan. Ya, yang jaga berapa orang Bu? Tergantung Pak Andi yang menentukan karena bagian cool itu. Maksudnya diarsipkannya itu ya, retensinya itu yang memang ada yang sampai puluhan tahun, ada hanya beberapa tahun, itu memang ada aturannya karena memang banyaknya arsip yang kita dapatkan setelah pelaksanaan. Iya, banyaknya arsip. Nah, terus jenis arsip apa yang biasanya dihasilkan oleh KPU dalam setiap tahapan pemilu ini? Yang jelas C hasil, yang gede plano. Yang gede itu ya. Itu C hasil. Terus ya itu harus dijaga karena itu kan yang itu rekam jejak pertama ya. Iya, dan pada itu yang selamanya ya. Termasuk itu ya. Terus ada C salinan. C salinan itu yang kecil yang dari C plano itu ditulis yang nanti dikasihkan ke saksi, ke Bawas gitu ya. Nah, itu ada juga kan yang harus disimpan. Nah, dan beberapa arsip-arsip yang lainnya. Dan ini mungkin sedikit tambahan informasi. Nah, ini Pak Andi itu kemarin sudah selesai melaksanakan tugas, yaitu namanya alih media ya. Alih media. Jadi dari arsip-arsip yang bentuknya HAT
itu kemudian kita alihkan dalam bentuk soft gitu loh. Ada maksudnya backupan nggak gitu sekarang. Seneng tuh saya sop tuh, apalagi anget-anget itu ya. Biar Mas Andi biar teringat makanan tuh tambah semangat ya. Senyumnya udah mulai membuka, berarti udah siap ya ini ya. Oke, kemudian bagaimana ini sistem pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Pekalongan saat ini? Apakah sudah berbasis digital? Nah, itu tadi kan sudah sedikit tak sepil. Pak Andi itu kemarin sudah menyelesaikan. Ini berarti kan arsip-arsip yang saat ini kan sudah mulai dialihkan menjadi yang dalam bentuk digital itu. Dalam bentuk digital itu. Dalam sistemnya jenenge alih media ya Pak Andi ya, alih media. Ini mungkin mulai tahun ini ya, baru. Pertengahan tahun ini kemarin kita kan sudah melakukan alih media ya Mas. Jadi arsip-arsip yang berbentuk HUD itu yang dari surat-surat atau lainnya itu dari per subbagian kita alihkan, kita istilahnya apa ya, di scan. Jadi nanti setiap kasubag itu kan dari divisi itu ada masing-masing arsip. Jadi kita pakai watermark. Watermark itu yang dari Subakul misalkan, dari Rendatin dan lainnya itu kita pakai watermark, isinya sesuai dengan divisi tersebut. Jadi kita scan, nanti kita pilah-pilah, dimasukkan ke masing-masing. Itu keuntungannya apa bedanya misalnya? Ya, artinya ketika diganti itu kan mesti tetap ada manfaat lebih. Nah, kenapa harus diganti? Backupan saja ketika backupan kalau ya. HUD itu kan biasanya kita kesingsal atau kecampur mana susah. Oh ya. Ini backupnya ya berarti ya. Bukan untuk menghilangkan itu ya, dihilangkan terus udah diganti ke itu. Cuman ya, kita memudahkan lah ketika kita ya. perlu surat apa. Iya, nyarinya juga gampang ya. Betul Mas. Ya. Oke, kemudian siapa saja nih yang berwenang mengakses dan mengelola arsip-arsip tersebut? Atau Mas Andi aja atau kalau di kita ya tugas bagiannya di Kul, tapi ketika yang lain ya juga bisa mengakses Mas. Tapi ada itu enggak apa panduan atau standar nasional yang digunakan oleh KPU dalam melakukan klarifikasi dan penyimpanan arsip? Iya, kita tetap pakainya standar yang di Undang-Undang Arsip itu, yang tahun Undang-Undang 43 tahun 2009 itu. Ya, kita tetap berpedoman sama itu, juga dengan PKPU yang otomatis mengatur segala arsip yang ada di KPU. Oh, sini saya kalau dengar suaranya Mas Andi itu bulat ya, suaranya kayak Bruri. Jadi kalau nyanyi itu mesti suaranya bagus. Sering karaoke di mana, Mas? Nah, saya memang tidak bercerita Mas, jadi nggak bisa terungkapkan itu. Ya, apalagi cerita di sini ketahuan yang di rumah, ketahuan yang lain malah repot. Sering karaoke, lagi nggak bercerita ya. Iya. Kalau bercerita, apalagi bercerita beban hidup, nanti malah podo nyingkir ya. Aku yang beban dewe kok, mbok ceritake malah nambahi beban ya. Oke, di luar itu apakah dalam prakteknya itu apa ada tantangan yang terbesar yang dihadapi KPU daerah dalam mengelola arsip pemilu ini, Mas Andi? Ya, ini kalau terus terang aja Mas ya, kalau di KPU kita itu kan gedung aja masih pinjam pakai, otomatis kita tidak punya gudang. Gudang otomatis kita kan nggak punya, adanya yang spill aja di kantor itu kan di belakang, kan jumlah lebarnya kan sempit. Jadi kadang kita ya tantangannya ketika mau mengalih mediakan arsip, kita cari dulu kadang. Jadi pas tumpuk-tumpukan di box atau di kotak, kita harus cari. Nah, itu tantangannya, kita enggak punya tempat penyimpanan. Tapi tenaga SDM-nya aman ya. Kalau atau kerjain Mas Andi sendiri, goleki ngono. Stafnya paling banyak lah. Oh, berarti tinggal cuma goleki kan. Ya, tugas Mas. tak ceritakan ya nggak enak juga. Saya tidak bercerita soalnya tadi. Satu lagu Mas, saya minta satu lagu nyanyi coba. Kan suaranya bulat ya. Ya bisa ya. Tampil di panggung itu mesti suaranya juga asik. Kalau saya kan cempreng ya kan.
Ya, oke. Kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ya. Yang mau ikutan, mau nanya-nanya, boleh ya. WA di 08564773111. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, tema kita tadi udah banyak yang diceritakan baik oleh Mas Andi dan juga Ibu Lailatul Isah. Dan kawan Rasika, temanya pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan. Dan kita masih bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, ada Ibu Lailatul Isah, dan bersama lelaki tak bercerita ada Mas Andi Kasubag. Cool ya, benar-benar kelihatan cool ya. Antara cool kadang sama lagi nahan beban apa, mikir apa itu kan kadang ya beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis lah ya. Tapi senyumnya udah terlihat nyata, berarti gitu. Sementara beban-beban dihilangin dulu ya. Ya, tadi udah diceritakan banyak juga ya, ada perpindahan apa tadi? Alih media. Alih media ya. Iya, alih media. Alih media. Nah, kemudian berikutnya ini di era digital ini ya kan, apakah KPU Kabupaten Pekalongan sudah menerapkan sistem arsip elektronik, e-arsip? Iya, itu e-arsip. Mungkin nggak tahu sih apa sih bilang Bedanya e-arsip ya, apa sih? karena ya itu yang tadi alih media Alih itu. media. Jadi untuk backupan yang dari HUD ya kan. Selama ini kan memang yang dihasilkan dalam bentuk HUD-nya kan. Dalam bentuk kertas-kertas itu yang kemudian untuk di backup tadi yang sudah disampaikan, salah satu untuk memudahkan ketika dibutuhkan. Kalau itu kan mendadak nyari-nyari ke gudang dulu kan. Kalau itu kan tinggal di mana nyimpannya, tinggal klik aja kan. Nah, itu salah satunya karena memang perkembangan zaman, sekarang kemajuan teknologi, dan juga untuk menyimpan ya backupan, takutnya memang ada yang ketelisut gitu ya. Itu kan kemudian untuk mengarsipkannya salah satunya ya itu kita backup dalam bentuk digital itu, dalam bentuk soft itu, yang kemudian dengan beberapa apa ya kriteria ataupun teknis yang harus digunakan ya, yang jelas seperti itu. Jadi itu yang sudah sekarang kita laksanakan juga di KPU. Jadi kita ngikuti juga untuk kemajuan teknologi ada dalam bentuk digitalnya. Terus kemudian apakah ada upaya KPU untuk membuka akses publik atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya arsip pemilu? Nah, kalau itu kayaknya bukan di ini ya Mas ya. Kalau arsip ini kan memang ada tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ya, kita sendiri juga kalau soal arsip atau disempilke setiap lagi sosialisasi. Kalau gini, soal pengarsipan sendiri kita sendiri juga ngangsu kawruh dengan mereka. Seminggu yang lalu kita baru selesai melaksanakan bintek ya, bintek tentang tata kelola arsip ini yang narsumnya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan, di mana ini salah satu pembekalan buat ya seluruh pegawai dan juga kami itu seluruh pegawai KPU Kabupaten Pekalongan, bahkan kemudian untuk kemudian bisa minimal melek tentang pentingnya arsip, pengarsipan, dan kemudian ya harapannya semuanya ya peduli, aware lah dengan arsip sekecil apapun kalau memang itu penting. Terus dan juga nantinya tahu bagaimana untuk penyimpanan dan pengelolaannya itu. Jadi karena butuh apa ya yang namanya penanganan tersendiri. Jadi kalau kemarin itu baru kami tahu ternyata di tempat penyimpanan arsip itu harus dengan beberapa kriteria, nggak boleh lembab, kelembabannya berapa, temperaturnya, terus AC-nya tuh 24 jam harus nyala. Sedetail itu. Betul. Ya, biar tidak rusak. Betul. Biar cepat rusak. Bahkan untuk menyimpannya itu kita juga selain untuk dalam pengaturan mungkin diurutkan ya kalau di KPU itu karena ada arsip-arsip yang melibatkan dari tingkatan TPS sampai tingkatan ya KPU gitu ya. Ini kan berarti seumpama per desa TPS berapa itu pengurutan. Selain itu untuk menanganinya itu kan ada bahasanya teknik-teknik tertentu yang harus kita laksanakan, seumpama dibungkus dengan apa, kemudian kotaknya seperti apa, itu ada beberapa hal yang kemarin kita melaksanakan bintek kearsipan itu kita baru tahu itu. Selama ini mungkin ya kita simpan dengan ya yang biasalah ya dan itu ada ternyata arsip-arsip itu butuh perlakuan khusus juga. Biar umurnya mungkin lebih panjang. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau bahasanya kan arsip-arsip itu nantinya itu kan ya dibutuhkan. Contohnya kan kalau
kayak mungkin yang berkaitan dengan sejarah gitu ya. Nah, ini kan mungkin karena nanti bisa menjadi informasi lebih lanjut. Nah, itu sih. Jadi yang kita tahu belajarnya di situ sih. Jadi kalau kemudian apakah kita juga menginformasikan soal kearsipan ini, mungkin lebih ke ini ya, mungkin kalau kita lebih bagaimana, bukan cara merawat tapi lebih ke edukasi. Iya, untuk diri gimana? Edukasi yang gimana? Ke masyarakat. Oh enggak. Kalau itu enggak ya. Enggak, kalau lebih yang ke intern. Jadi kita hanya bagaimana merawat itulah, minimal untuk kemudian bagaimana kita dalam hal menangani atau mengelola arsip-arsip kita sendirilah kayak gitu. Yang tadi kita sampaikan, tempat kita aja kan sempit. Ini kan untuk beberapa arsip itu kita penyimpanannya kita titipkan di dinas kearsipan. Dititipkan di dinas kearsipan. Iya, seperti itu. Iya, untuk Mas Andi setelah mendapatkan bimbingan Bintek dari dinas kearsipan ini gimana? Apakah malah sekarang kerjaannya lebih berat lagi karena detail banget itu ya? Kalau setelah Bintek itu memang kita harus bekerja, Mas. Jadi di Bu Isah tadi bilang kan ada masa retensi, seperti tadi C Salinan terus Plano gitu kan, retensinya 2 tahun ya minimal ya. Ketika sudah 2 tahun kita ya pindah tangankan, istilahnya dititipkan ke itu badan arsip dan perpustakaan tersebut. Jadi di waktu ini kita masih membungkus arsip tersebut sesuai dengan arahan dari dinas Arpus tersebut. Ada kertasnya yang spesial itu kertas Samson, dilipat per TPS per desa, nanti dimasukkan box arsip per kecamatan. Setelah nanti selesai semua baru kita titipkan ke dinas Arpus tersebut. Iya. Oke. Kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan agar arsip lama itu bisa terdigitalisasi tanpa kehilangan keaslian dokumen? Nah, yang tadi itu Mas berarti melalui alih media. Jadi kita kumpulkan arsip yang dari dulu yang seadanya, mungkin ya 5 tahun biasanya arsip itu. Jadi dari 2020 kita udah kumpulkan. Jadi dibantu, untungnya itu ada anak-anak magang dari SMK. Jadi untuk alih media, untuk scan tersebut kita dibantu juga oleh anak magang. Kan banyak banget jangan scan itu ya. Iya. Jadi ya mipil lah istilahnya. Mipil ya. Tapi ya alhamdulillah mungkin ya hampir 80% sudah lah. Tapi sudah bisa dilaksanakan nggak untuk tadi mendapatkan Bintek tadi ya kan? Kertas ini harus perawatannya kan beda-beda masing jenis kertas, terus kelembabannya itu bisa dilakukan atau mipil? Ya mipil. Terkait dengan perlakuan tersebut kita tidak lepas dari anggaran juga, Mas. Oh ya, pasti kaitannya itu ya. Iya. Karena beda kalau kearsipan kan memang udah anggarannya udah jelas ya kan di sana itu ya kan. Iya. Ya, tapi tetap kita lakukan. Jadi mungkin. Tapi sementara itu kan aman kan, nggak ada masalah kan? Ya, ada masalah Mas ya. Kan retensi dari kemarin pemilihan bupati itu kan 2 tahun tadi ya retensinya. Jadi di tahun ini kita akan nanti alih serahkan ke Arpus yang pertama nanti yang hasil dari itu pemilihan DPRD kabupaten. Sambil kita teruskan nanti untuk yang hasil dari pemilihan bupati. Ya, retensinya sih 2 tahun, berarti dari kemarin 2024 ya di 2026 sudah terselesaikan lah. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Apalagi terbantu oleh tadi anak-anak magang ya. Oh, jadi selalu ada anak magang tiap tahunnya atau tiap hari berarti ya? Ada ya. Ya selalu ada, jadi digilir Mas biasanya. Ya yang mengajukan ke magang ke kita itu banyak juga. Dari semua SMA, kadang ya juga dari UIN. UIN tuh sekali yang magang itu kadang 10, ada yang berapa itu. Nah, di saat ini kita tidak sibuk dengan pemilihan atau pemilu, ya kita fokuskan ke
yang lain seperti pengarsipan ini. Pengarsipan itu ya, nyeken tadi satu-satu tuh jumlahnya juga. Jadi ada tulisannya KPU gitu kan. Oke. Kemudian arsip pemilu itu kan seringkali memuat sejarah demokrasi ya. Demokrasi lokal. Terus kemudian bagaimana KPU memaknai nilai historis dari arsip-arsip tersebut? Iya, jadi kan karena arsip-arsip itu kan bukan hanya yang tadi dalam bentuk dokumen tulisan-tulisan hasil ataupun tulisan-tulisan yang lainnya yang bentuk tulisan, arsip ini kan juga berkaitan dengan foto maupun video yang dimana ini juga memberikan gambaran perjalanan ataupun tahapan-tahapan yang dilalui ya kan, apalagi ya nyun sewu untuk setiap kali eventnya pilkada di Kabupaten Pekalongan kan pasti ada cerita-cerita serunya. Yang itu yang kemudian ya pastinya harus kita simpan itu, dan salah satunya untuk kemudian lebih untuk tidak melupakan itu kita juga bikin buku tentang perjalanannya demokrasi. Itu walaupun mungkin bukunya kecil gitu ya, itu kita ada. Jadi alhamdulillah baik kemarin di 2024 ataupun sebelumnya di 2020 kita selalu ada buku yang kemudian sedikit menceritakan apa saja sih tahapan-tahapan itu dari awal sampai akhir itu ada. Jadi harapannya dari pemilu ke pemilu atau tiap pemilu? Kebetulan ya di pemilu juga ada. Cuman kalau pemilu 2024 karena pas tahapannya itu kita beririsan ya, barengan ya. Ketika pemilu sudah selesai, tahapan pilkada mulai, kita nggak sempat untuk bikin tulisan, untuk bikin buku. Tapi untuk pemilu sebelumnya 19 kita ada, baik itu mungkin ada pemilu dalam angka dan sebagainya. Terus ada buku yang lainnya yang di tahun ini yang pemilu serentak 2024 kita cuman bikin bukunya yang tentang pilkadanya. Tentang pilkadanya atau sejarah demokrasi lokal tentang pilkadanya tentang itu ya. Tentang tahapan itu. Jadi buku itu bercerita. Tetapi kalau lelaki nggak bercerita. Nggak bercerita. Sandi nggak bercerita. Manggut-manggut ya. Oke. Kawan Rasika, nanti kita ceritain nanti kita lanjutin lagi ngobrol berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. Ya. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung.
Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem Sidali, dan diperbarui kembali di Cek DPT online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri, khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi Sidali, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT Online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, BSSN hingga BRIN, inovasi ini dipastikan terus berlanjut dan berkembang di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Halo, nama saya Yudi, saya tinggal di Wellington, Selandia Baru. Untuk pemilu 2024, Cek DPT Online sangat berguna bagi saya. Rumah saya jaraknya sekitar 25 kilo dari KBRI, dan karena kesibukan sehari-hari, agak sulit untuk saya untuk datang ke KBRI untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dengan Cek DPT Online, saya tinggal buka websitenya, masukkan identitas diri saya, dan saya bisa melihat apakah saya sudah terdaftar atau belum. Terima kasih. Bang, mau tanya, tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh, Cek DPT Online? Iya, tahu. Tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh, iya tahu Mbak. Cek DPT Online kita bisa cek TPS kita nggak? Itu tuh membantu saya banget untuk mengetahui lokasi TPS saya di mana. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, dan kawan Rasika yang barusan gabung, sekali lagi kalau mau gabung atau mau menyaksikan langsung bisa lewat YouTube Rasika TV Official ataupun lewat live streaming www.rasikapekalongan.com ataupun live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan berpalekat tema kita seperti tadi kita sampaikan, yaitu pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan. Dan kita masih bersama narasumber kita, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Ibu Latul Isa, dan juga Kasubag Kul ada Mas Adi. Oh, Andi, agak nakal dikit Andi. Dikit pacar ya. Lagi nggak bercerita. Ya, oke. Tadi kaitannya, tadi terakhir kita ngobrolin apa, Ibu Isa? Arsip tentang akses publik. Ya, tadi kan misalnya transparansi itu ya. Iya, kalau sejarah demokrasi lokal itu tadi dibukukan perjalanannya, ya kan. Selain dibukukan mungkin juga divideokan, atau setelah dibukukan nanti disalin lagi ke digital itu. Ada e-booknya, ada sudah e-booknya namanya, dalam bentuk ya? e-book ya, bukunya dalam bentuk digital itu walaupun elektronik. Terus kalau publik ingin mengakses, ada pelayanan juga untuk bisa mengakses hal-hal kayak gitu? Iya, kalau pelayanan publik terkait dengan informasi apapun di KPU ya, kita ada namanya PPID. Ini tentang pelayanan informasi dan dokumen. Jadi kita sebagai instansi yang memang transparan ya. Jadi kita selain mungkin kalau mau nyari informasi lewat websitenya KPU, kita juga ada ya. Nah, itu
kalau kemudian mau datang itu ada di situ, ada pelayanan PPID. Jadi untuk informasi-informasi masyarakat bisa mengaksesnya. Jadi butuhnya informasi apa gitu ya. Cuman tidak semua informasi, karena informasi juga dipilah-pilah. Ada informasi yang dikecualikan karena mungkin keterkaitan dengan perlindungan data diri seperti itu. Jadi selama itu bukan informasi yang dikecualikan, ini informasi yang ada di KPU itu bisa diakses, baik mungkin lewat websitenya KPU, karena kita juga mengupload beberapa informasi gitu ya, itu juga bisa datang langsung ke KPU. Jadi ada layanan di KPU yang langsung, seumpama tinggal butuhnya apa, karena selama ini juga sudah adalah biasanya yang sering datang untuk nyari informasi itu mahasiswa, baik itu kaitannya mungkin mau tugas akhir dan sebagainya, itu sebagian adalah mahasiswa, kalau enggak dari parpol. Dari parpol ya, partai politik selama ini yang punya kepentingan lebih betul, ya. Informasi. Mungkin kalau masyarakat lain mungkin lewat webnya KPU, karena mungkin salah satunya kayak anggarannya KPU berapa, kita juga ini upload di situ. Jadi semua pengen tahu anggarannya, transparansi ya, Andi ya, sampai kita anggarannya juga bahkan SPJ juga ya, anunya ya, realisasinya gitu ya. Jadi masyarakat bisa mengakses di webnya kita. Jadi di webnya kita semua, KPU Kabupaten Pekalongan tahun ini dapat anggaran berapa, apa saja sih itu ada, kita ada anggarannya. Jadi itu bentuk salah satu transparansi kita kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat ingin dapat informasi bisa lewat buka websitenya KPU Kabupaten Pekalongan, atau kalau kemudian sambil main-main mau ketemu sama Pak Andi gitu ya, walau bukan pejabat PPID-nya sih, tapi bisa ketemu sama Pak Andi untuk ngobrolnya aja. Itu yang jelas mungkin sambil silaturahmi ke KPU, kita juga ada layanan. Ya, kemudian pernah nggak ada kasus atau pengalaman menarik terkait arsip yang kemudian berguna dalam penyelesaian sengketa pemilu? Iya, sebelumnya di tahun 2015 ya yang ada sengketa itu ya, pilkada ya. Nah, sebelum di tahun 2015 pilkada saat itu juga ada sengketa. Nah, dari situlah kita kemudian mengumpulkan bukti. Nah, bukti-bukti itu ya dari dokumen-dokumennya KPU sendiri, yang kemudian itu kita jadikan alat bukti di pengadilan. Dan seperti itu salah satu ya pentingnya arsip itu kan ya. Apalagi kan arsipnya banyak sekali yang harus kemudian ya kita pilah-pilah sesuai tadi sampaiannya Pak Andi, kan dibagi per kecamatan, di kecamatan sendiri nanti kan ada per desa dan sebagainya. Jadi memang sangat penting sekali dalam hal pengelolaan arsip itu. Ya, karena tadi sebagai bukti otentik, terpercaya, dan sumber informasi yang sah ya. Iya, betul. Oke, kemudian bagaimana nih sinergi antara KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan juga lembaga kearsipan daerah dalam menjaga arsip pemilu agar tertata dengan baik? Ya, alhamdulillah baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Pekalongan khususnya, kita sudah dari dulu kerjasama dengan Dinas Kearsipan, karena memang ada arsip-arsip kita yang memang kita titipkan. Jadi dan kita juga membentuk dalam PKS ya Pak Sek, Pak Amin, semoga jadi Pak Sek. Pak Andi ya. Ini doa hari Jumat loh Pak Andi. Berkah loh doa seorang ibu, seorang wanita itu. Ini Jumat loh, ini berkah loh. Amin jadi sekretaris. Jadi ini kita ada selain ya sudah kita menjalankan kerjasama dalam bentuk ini ya, selama ini kita titip arsip, bahkan kemarin kita minta nimba ilmu dari kearsipan, kita bikin dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama. Jadi secara legalnya kita sudah ada itu bahwa kerjasamanya dalam bentuk apa saja itu ada, dan alhamdulillah karena sudah berjalan dengan baik. Jadi harmonis lah dengan Dinas Kearsipan kita. Iya, untuk Mas Andi daripada ngalamun tak tanya. Iya. Mikir apa? Ya, Mas Andi, di dalam mengelola arsip itu ada kerepotan atau mumet atau fine-fine aja, lancar-lancar aja?
Kalau kita selalu fan-fan, Mas. Kelihatan sih. Ya lah, jadi tiap kita kan mengelola berarti kan ada 5 divisi ya. Teman-teman itu juga sudah tahu semua. Ketika ada kegiatan ya pasti ada arsipnya. Jadi ketika apapun kegiatan, apalagi surat itu dari masing-masing divisi, Kasubag itu pasti ada arsip untuk kita. Jadi nanti arsip yang untuk kita, misalkan ke dinas lain ya, satu tembusan sana sini. Nah, terus yang terakhir kan pasti untuk arsip. Jadi nanti diserahkan ke bagian kul. Jadi bagian kul itu untuk mengarsipkan. Sehingga ada yang tercecer ya. Iya. Aman ya. Aman. Ya. Oke, terakhir ini Bu Lailatul Isa. Apa pesan Bu Lailatul Isa sebagai Ketua KPU Kabupaten Pekalongan pada masyarakat atau kawan Rasika dan para penyelenggara pemilu tentang pentingnya menjaga arsip sebagai bagian dari warisan demokrasi? Iya, mungkin harapannya kita lebih peduli lah ya, walaupun mungkin itu apa ya, yang kelihatannya kayaknya sepele gitu ya. Jadi siapa tahu semuanya itu nantinya dibutuhkan, entah itu foto-foto gitu ya. Kadang-kadang kan foto-foto pada waktu di TPS, karena kita tahu ketahuan pemilu pertama adalah tahun 1955 itu ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya baik dalam bentuk video, foto maupun dalam bentuk dokumen gitu ya. Nah, ini kemudian ya kita pedulilah nanti kalau suatu saat ternyata ya dari arsip-arsip itu, dokumen-dokumen itu kan berbicara. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang saat itu bahasa, apalagi kalau orang sekarang kan jebret gitu kan. Tapi ini yang kemudian kita mungkin lebih peduli, apalagi yang nanti kaitannya dengan arsip-arsip yang berkaitan dengan ya kayak kita, kalau kami KPU itu kan dengan pekerjaan kami ini. Yang jelas harapannya kita ya lebih peduli lah, kemudian lebih kemudian bisa menyimpan dengan baik kayak gitu ya, karena ya arsip itu sekecil apapun bisa berbicara kayak gitu sih. Jadi ya nanti, dan itu yang salah satu mungkin sedikit memberikan informasi kepada teman pemilih bahwa KPU itu kalau non tahapan tetap banyak pekerjaannya. Tetap banyak pekerjaan, apalagi tadi perpindahan dari betul, alih media itu dari yang hard menjadi soft gitu ya. Itu, yang kemudian menjadi apa jenenge dalam bentuk digital itu, yang sekarang ya bisa panjenengan bisa hitung lah per TPS, kemudian apalagi desa dan berlembar-lembar itu yang untuk di print satu-satu ya, sama nambahi tadi alhamdulillah instansi-instansi lain seperti dunia pendidikan ini yang alhamdulillah setiap semester ada yang magang. Jadi ya ini tuh ada anak SMK, nanti di bulan Maret itu sudah tadi suratnya sudah Desember dulu nanti ada anak SMK Muhammadiyah Ndoro. Kalau yang sekarang lagi magang itu dari SMK Muhammadiyah Kajen. Kalau kemarin itu ada SMK Muhammadiyah Karanganyar. Jadi alhamdulillah sambung nyambung terus. Kemudian nanti di tahun 2026 itu sudah ada list yang masuk dari STIMIK, dan ini memang ketika mereka belajar, nah itu salah satunya dokumen-dokumen yang sudah ada itu mereka bisa pelajari. Jadi anak-anak magang terutama kalau yang mahasiswa ini kan mereka tidak hanya kemudian tahu inilah ya, tapi mereka juga bisa kita perlihatkan dokumen-dokumen sebelumnya. Makanya ya kita harus lebih peduli dengan arsip itu. Ya oke. Mas Andi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika, silakan. Oke, terima kasih. Oh belum. ya betul gitu. Terima kasih teman-teman semua. Iya, imbauannya lah. Imbauan ke kawan Rasika. Kawan Rasika itu selalu kaitannya dengan tadi yang kita bicarakan tentang kearsipan. Ya gitu, tetap aja selalu menjaga arsip untuk satu untuk evaluasi yang sudah dikerjakan, kedua untuk ya motivasi karena secara pribadi kita juga harus pandai mengarsip peristiwa-peristiwa keluarga kita ya, sehingga suatu saat anak cucu kita mbiyen
wajahnya kayak gini, biyen ngantenane geden, biyen ngantenan biasa, itu juga perlu diarsipkan. Karena saya lihat teman-teman saya itu kalau mendokumentasikan, kalau saya di komedi ya, teman-teman ada yang detail, foto dari tahun berapa itu terdokumentasi. Nah itu pentingnya kayak gitu, ya kan hampir sama ya dokumentasi sama arsip itu ya. Ya. Itu salah satunya bentuk foto itu. Bentuk foto ya. Oke, gitu ya Mas Andi ya. Mas, ya terima kasih Mas Andi untuk hadirnya untuk melengkapi informasi yang disampaikan kaitannya dengan tema kita tadi, pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan, dan memang kebetulan Mas Andi ini beliau Kasubagkul ya. Kepala Sub bagian keuangan umum logistik. Wah, ini yang keuangan ini duit ya, oke. Duit. Tak ayam tentrem ya kalau deket Andi. Kayaknya harus pinjam 100.000 sih. Oke, terima kasih Ibu Latul Aisyah. Sama-sama Mas Jamin. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan untuk hadirnya untuk mengedukasi ke kawan Rasika tentang tema kita tadi ya. Sekali lagi terima kasih, selalu lancar dalam tugas dan dalam hal apapun dimudahkan. Amin. Terima kasih. Ya, Kalau lagi hadirnya Mas Andi, terima kasih. Dilepas dong, gede banget. Dilepas ini. Oke, terima kasih kawan Rasika, dan sekaligus mengakhiri jumpa kita, saya Jamil Suka-Suka pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.